Selamat datang di kisah malam kelam. Bagi yang penakut, dilarang ikut. Ketika membicarakan sebuah proyek, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, jalan tol, ataupun berbagai proyek lain yang cukup besar, pasti muncul istilah tumbal proyek. Biasanya alat yang digunakan sebagai tumbal bukan saja hewan tetapi manusia. Walau zaman telah modern, kepercayaan ini masih lekat pada masyarakat baik perdesaan hingga perkotaan. Bahkan dipercaya sejarah dan asal-usul tumbal proyek sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada beberapa artikel, diceritakan hal ini bermula karena salah tafsir mengenai orang-orang Belanda yang meminta orang pribumi menggunakan otak saat mengerjakan proyek. Tetapi karena menunjuk kepala, para pribumi menyebut butuh kepala manusia. Tetapi bregas ini jauh lebih kompleks karena terkait dengan keyakinan orang Asia Tenggara di masa silam, mulai dari menenteramkan hubungan dengan roh dan perlindungan. Diharapkan penumbalan ini dapat memuaskan roh. Dan sampai aku sendiri mengalami kejadian yang menyeramkan saat akan dijadikan tumbal proyek. Cerita horor yang pernah aku alami ini menyisakan ketakutan yang mendalam. Sebelum aku lanjutkan, perkenalkan, namaku Tri Widodo. Aku bekerja sebagai seorang tukang di proyek bangunan. Aku sering pindah kota untuk mencari proyek baru. Kejadian tragis yang hampir merenggut nyawaku itu terjadi saat aku ikut proyek bangunan di Jawa Tengah. Aku tak ingin menyebutkan daerah lengkapnya. Awalnya, aku diajak bekerja oleh Sudarman. Dia merupakan orang yang baru aku kenal di warung makan. Aku percaya kepada Darman setelah diajak mengunjungi proyeknya di Jakarta Selatan. Proyek bangunan yang sangat megah. Saya ada proyek lagi, di Jawa Tengah. Kamu ikut saya? Iya, kata Darman. Siap Pak, jawabku. Soal gaji tenang saja, pasti lebih tinggi dari bayaranmu saat ini, jelasnya. Aku pun memutuskan berhenti dari proyek di Jakarta. Aku berangkat bersama Darman menuju Jawa Tengah. Darman sangat baik kepadaku. Saat berangkat, aku diberi uang 500.000. Buat pegangan, kata Darman. Aku pun menerima uang itu dengan senang hati. Lumayan, bisa ditabung untuk tambah beli ponsel. Aku cukup kaget saat tiba di lokasi proyek. Benar saja, proyek Darman ini memang luar biasa. Besok kamu bisa langsung kerja, kata Darman. Singkat cerita, aku sudah bekerja di proyek Darman selama 1 minggu. Selama itu, Darman selalu perhatian kepadaku. Namun, perhatian Darman itu membuatku curiga. Pasalnya, dia tak melakukan hal yang sama kepada pegawai lainnya. Apa maksud dari semua ini? Tanyaku dalam hati. Aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Hal itu aku lakukan agar pekerjaanku bisa berjalan dengan baik dan benar. Suatu hari, Darman memintaku untuk menjaga material proyek yang baru datang. Namun, ada yang aneh dari permintaan Darman. Kamu jaga di dalam bedeng kecil itu saja, jangan kemana-mana, kata Darman. Bedeng sendiri adalah rumah sementara yang dibangun sederhana untuk tempat istirahat para kuli bangunan, adapun lokasi bedeng itu berada di samping gedung proyek bangunan. Aku pun mengiyakan permintaan Darman. Namun, aku merasakan perasaan yang tak biasa saat menjaga material proyek. Pikiranku kemana-mana. Akhirnya tanpa seizin Darman, aku keluar dari bedeng dan berjaga di luar proyek. Ternyata perasaanku memang benar. Tak lama setelah aku keluar, pelat besi berukuran besar menimpa dan menghancurkan bedeng tempatku berjaga tadi. Setelah kejadian itu, Darman datang ke proyek dan memarahiku. Dia marah karena aku tak menuruti perintahnya. Kenapa kamu jaga di luar? Perintahnya, kan, di dalam bedeng. Kalau barang hilang, kamu tanggung jawab, kata Darman. Mendengar hal itu, aku pun langsung mengajukan diri untuk berhenti dari proyek. Aku merasa bahwa kehadiranku di sini hanya sebagai tumbal proyek. Untung saja, aku cepat menyadarinya. Jika aku tetap berada di dalam bedeng, nyawaku akan melayang saat tertimpa pelat besi tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, sudah mendengarkan sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video agar teman-teman lainnya bisa mendengarkan cerita dari channel ini. Terima kasih.